Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Mun dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke, ya kita mulai dengan materi kita yang pertama ya. Kita akan mempelajari tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Oke, siap? Ya, kita mulai materi yang pertama. Ya, letak dan luas wilayah Indonesia. Anak-anak, ternyata di Indonesia itu wilayahnya sangat luas sekali ya. Di mana ada lautan, ada daratan. Ternyata anak-anak, lautan sama daratan itu lebih luas lautan. Lautannya ada sekitar 3.200.000 kilometer. Sedangkan daratannya ada sekitar 1.900.000 kilometer. Jumlahnya ini bisa berbeda anak-anak, tergantung dari kontur tanah di Indonesia. Karena di Indonesia itu ada kalanya tanah itu akan berkurang atau menurun seperti itu ya. Oke. Selain itu anak-anak, ternyata di Indonesia itu banyak sekali pulau-pulau. Baik ada pulau yang sangat besar dan ada pulau yang sangat kecil. Ternyata setelah diteliti ada sekitar 17.000 pulau anak-anak. Subhanallah, banyak sekali ya. Sehingga di Indonesia dikatakan daerah kepulauan karena saking banyaknya pulau. Ya, anak-anak, ternyata setelah banyaknya pulau itu, banyak pulau yang kecil-kecil itu ternyata banyak pulau yang tidak berpenghuni anak-anak. Contohnya di situ ada gambarnya Pulau Sokong di Sumatera Utara. Terus selanjutnya ada Pulau Raja Ampat di daerah mana anak-anak? Iya, betul, di Papua. Itu banyak sekali pulau-pulau kecil dan tidak berpenghuni ya. Seperti itu. Bagus sekali ya gambarnya ya. Terus selanjutnya anak-anak, ini adalah pulau-pulau terluar di Indonesia. Kalau dilihat itu banyak sekali itu pulau-pulau terluar di Indonesia dan biasanya pulau-pulau terluar di Indonesia ini pulaunya kecil dan kebanyakan pulau-pulau terluar itu penghuninya sedikit atau bahkan tidak berpenghuni seperti itu. Dengan banyaknya pulau-pulau yang ada di Indonesia anak-anak sehingga membuat budaya di Indonesia, membuat suku-suku yang ada di Indonesia itu juga berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing ya. Oke, setelah kita lihat suku-suku yang ada di Indonesia tuh, itu salah satu contohnya banyak sekali. Ada yang ada di Sumatera, ada yang di Bugis, suku Asmat ada di mana anak-anak? Ada di Papua. Ya, suku Jawa otomatis ada di Jawa. Oke. Selanjutnya, pulau-pulau besar di Indonesia. Ternyata anak-anak pulau besar di Indonesia itu ada 5, yaitu apa saja? Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Seperti itu ya, harus hafal anak-anak. Oke, selanjutnya adalah wilayah Indonesia secara letak terbagi menjadi 4 anak-anak, yaitu secara geografis, secara astronomis, secara geologis, dan secara ekonomis. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Letak Indonesia secara geografis. Secara geografis, letak suatu daerah itu dilihat dari kenyataan bumi. Jadi dilihat dari atas anak-anak. Bisa dilihat dari satelit atau yang lainnya. Jadi kalau dilihat dari atas, itu kira-kira Indonesia itu letaknya di mana? Seperti itu. Coba lihat di peta itu, perhatikan Indonesia itu di bagian yang mana. Ya, betul sekali. Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Ya, 2 benua. Benua apakah itu? Ya, betul. Indonesia diapit oleh 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, kalau dilihat di sini anak-anak, ketika orang Asia, misalnya orang Cina, mau ke Australia, pasti akan melewati Indonesia dahulu. Begitu juga orang Australia, kalau mau ke Asia atau ke Cina melakukan perdagangan seperti itu ya, mereka pasti akan melewati Indonesia. Sehingga otomatis Indonesia akan menjadi jalurnya perdagangan
dunia. Itu sangat menguntungkan bagi Indonesia karena ketika para pedagang itu mampir ke Indonesia, otomatis mereka juga akan menjual barang-barangnya di Indonesia juga, anak-anak. Iya, mereka singgah di Indonesia, mereka akan membayar pajak ke Indonesia, sehingga ada keuntungan di situ ya anak-anak. Alhamdulillah. Ya, oke. Selanjutnya kita akan membahas. Nah, ternyata Indonesia yang berada di daerah Katulistiwa ini anak-anak, di Indonesia ada yang istilahnya gerak semu matahari. Nah, gerak semu matahari adalah kedudukan peredaran matahari yang dilihat dari bumi. Nah, kalau anak-anak mungkin pagi hari jalan-jalan atau naik sepeda, coba perhatikan. Ketika matahari terbit, kadangkala ada di sebelah timur agak ke selatan. Suatu saat anak-anak berjalan lagi, oh besoknya ada matahari dari timur tapi kok agak ke utara lah. Yang condong ke selatan, condong ke utara itu adalah gerak semu matahari anak-anak. Nah, gerakan yang kita lihat dari bumi. Salah satu efek dari gerak semu matahari adalah adanya cuaca ekstrim di Indonesia. Jadi yang kita kenal musim kemarau tapi dingin. Siang panas, malamnya dingin. Itu namanya cuaca ekstrim ya. Nah, mungkin kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu, di daerah Wonosobo, di daerah dataran tinggi Dieng, itu di sana dingin sekali anak-anak. Nah, coba dilihat di foto. Di sana dingin, bahkan kalau pagi hari itu sampai membeku atau istilahnya muncul yang namanya embun upas. Nah, kalau di Jawa, kalau kemarin di Kediri, di rumah saya lihat itu suhu dinginnya sekitar 16 derajat. Tapi kalau di Dieng sampai dengan minus 6 derajat anak-anak. Berarti dingin sekali di sana ya. Iya, itu salah satu efek dari gerak semu matahari. Selanjutnya anak-anak. Nah, di Indonesia kan tadi diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Sehingga di Indonesia itu ada 2 angin. Angin apakah itu? Ya, angin muson barat dan angin muson timur anak-anak. Ya, angin muson barat berarti berasal dari Samudra Hindia, di mana anginnya itu dari Asia melewati Samudra Hindia lalu ke Indonesia. Seperti itu. Angin dari barat itu membawa curah hujan yang tinggi anak-anak, sehingga di Indonesia menjadikan musim penghujan. Betul sekali. Kalau angin muson timur berarti berasal dari Australia. Dari Australia melewati Samudra Hindia sehingga timbullah yang namanya angin muson timur. Karena dari Australia itu biasanya melewati banyak gurun-gurun pasir di sana, dan di Australia cuacanya itu cenderung panas, sehingga angin yang dibawa dari Australia itu juga membawa panas, timbullah yang namanya musim kemarau. Ada angin berarti sangat dingin tapi kering, itulah yang disebut dengan musim kemarau. Paham anak-anak? Kalau peralihan dari musim kemarau ke musim hujan atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau itu disebut dengan musim pancaroba. Ya, musim pancaroba, sehingga kita sering sakit ketika musim pancaroba seperti itu. Selanjutnya anak-anak, itu ya. Di situ bisa anak-anak lihat kenapa terjadi hujan. Kenapa di Indonesia iklim tropis? Karena di Indonesia itu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun anak-anak. Baik musim hujan maupun musim kemarau, matahari tetap bersinar di Indonesia. Sehingga di Indonesia itu penguapannya, suhunya itu stabil dan penguapannya itu banyak, begitu anak-anak. Ketika penguapannya banyak, otomatis air yang dibawa awan ini juga akan banyak. Ketika air yang dibawa awan ini banyak, maka menimbulkan hujan yang banyak pula. Paham ya anak-anak? Iya, betul sekali. Ketika di Indonesia iklim tropis ketika penguapannya penuh, banyak terbawa awan, awannya pergi ke daratan, setelah itu menurunkan air yang ada di awan tersebut, timbullah yang namanya hujan. Begitu terus siklusnya. Ya, itu namanya siklus hidrologi. Ya, selanjutnya anak-anak.
Ketika di Indonesia banyak curah hujannya, nah, banyak hujannya, otomatis tumbuhannya juga akan banyak anak-anak. Orang mengatakan Indonesia adalah negara curahan surga. Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak sekali tumbuhan-tumbuhan. Hampir semua tumbuhan yang ditanam di Indonesia itu pasti tumbuh kan seperti itu. Bisa tumbuh di Indonesia. Ketika di Indonesia banyak tumbuhannya, otomatis hewannya juga banyak. Oke, di sini bisa dilihat di Indonesia itu ketika curah hujannya tinggi, hujannya banyak, maka hutannya juga akan lebat, tumbuhannya juga banyak. Coba dilihat, ya di Indonesia banyak sekali yang namanya hutan hujan tropis, anak-anak. Hutan hujan tropis itu adalah ciri-cirinya, salah satunya banyak sekali pohon-pohon yang tinggi, terus banyak sekali pohon yang menjalar, terus banyak sekali pakis-pakisan, banyak lelumutan dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri hutan hujan tropis. Ya, selanjutnya kalau dilihat, nah di sini karena tumbuhannya banyak, ternyata di Indonesia itu juga banyak sekali tumbuhan-tumbuhan endemik, anak-anak. Di mana tumbuhan ini hanya ditemukan di Indonesia. Banyak tuh, coba dilihat. Ada bunga pangkai atau Rafflesia arnoldi. Betul sekali. Terus selanjutnya karena tumbuhannya banyak di Indonesia, hewannya juga banyak pula. Di sini adalah salah satu contohnya adalah hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya anak-anak. Oke. Dari materi yang saya sampaikan tadi, kira-kira anak-anak paham nggih? Iya. Terima kasih telah menyimak materi yang didirikan Bu Mun. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.